Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidha, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah di kesempatan yang berbahagia ini. Daurah kita kali ini, puji syukur kita diberi kemudahan untuk sampai ke tempat ini tanpa ada halangan sedikit pun. Kita bersyukur karena kita berkumpul datang dari berbagai macam tempat. Kita datang dari berbagai macam wilayah. Yang menyatukan kita di sini adalah karena kita semuanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menyatukan kita di sini karena kita mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kedua nikmat ini yang mengumpulkan kita. Kita mengakui Allah sebagai Rabb kita. Kita mengakui Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Nabi kita, Nabi utusan Allah yang terakhir. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bin nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyan rasula. Saudaraku, nikmat Islam dan nikmat di atas sunnah adalah dua nikmat yang tidak bisa dibayar dengan apapun, walaupun dengan seisi dunia ini. Karena nikmat Islam inilah yang akan menyelamatkan kita dari api neraka. Seorang yang telah mengenal hidayah Islam, maka dia semakin dekat dengan surga. Karena hanya Islamlah agama yang diterima di sisi Allah. Allah berfirman, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diterima diridhoi oleh Allah hanyalah Islam. Nikmat agama Islam ini tidak tergantikan dengan apapun. Nikmat kita diberikan hidayah Islam jangan sampai lepas sampai akhir kehidupan kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kamu meninggal dunia kecuali kamu dalam keadaan Islam. Kemudian yang kedua, nikmat sunnah. Nikmat mengenal hidayah yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, hidayah sunnah. Ini pun nikmat kedua yang tidak kalah hebatnya dengan nikmat Islam. Allah memilih kita mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah kaum muslimin kebingungan dalam cara beragama mereka, di tengah-tengah kaum muslimin
melakukan amaliyah-amaliyah agama mereka yang tidak sesuai dengan ajaran yang diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka nikmat sunnah nikmat yang sangat mahal, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita addu alaiha bin nawajid. Gigitlah sunnah itu dengan gigi-gigi geraham kalian, menunjukkan pentingnya kita menjaga sunnah Nabi ini, pentingnya kita menjaga hidayah sunnah. Karena orang yang menyelisih sunnah, Allah ancam akan dibiarkan kemana dia berjalan. Orang yang menyelisih sunnah, Allah ancam orang yang semacam ini akan menuju tempat yang paling buruk, yaitu tidak ada lain adalah neraka jahanam. Na'udzubillahi min dzalik. Allah berfirman, "Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Wa may yushaqiqir rasul, barang siapa yang memaksiati Rasul. Maksudnya di sini adalah memaksiati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memaksiati Nabi Muhammad bagaimana caranya? Menyelisih sunnah Nabi, tidak mengamalkan ajaran perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mim ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah petunjuk itu jelas bagi dia. Wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan dia mengikuti jalannya bukan jalannya kaum mukminin. Siapa yang dimaksud kaum mukminin dalam ayat ini? Allah sebutkan kalimat al-mu'minin. Siapa lagi kalau bukan para sahabat? Siapa lagi kalau bukan para sahabat? Karena saat turunnya ayat ini tidak ada kaum mukminin kecuali para sahabat. Betul? Kita belum ada. Generasi imam madhab belum ada. Tapi saat turun ayat ini, barang siapa yang memaksiati Rasul setelah petunjuk jelas bagi dia, kemudian dia mengikuti jalannya bukan jalannya kaum mukminin. Siapa yang dimaksud kaum mukminin dalam ayat ini kecuali para sahabat? Karena saat turunnya wahyu hanya ada para sahabat. Maka menyelisihi Nabi Muhammad, tidak mengikuti jalan sahabat, bahayanya sangat besar. Apa? Nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Kami biarkan kemana dia berpaling. Tidak mengikuti Rasul, tidak mengikuti jalan sahabat, kami biarkan kemana dia berjalan. Terbukti orang-orang yang jauh dari petunjuk Nabi, orang-orang yang jauh dari petunjuk sahabat Nabi, mereka berjalan kemana mereka berjalan, semakin kelihatan penyimpangannya. Yang paling berat hukumannya apa lagi? Wa nuslihi jahannam, kami masukkan mereka ke neraka jahanam. Wasaat masira, itulah sejelek-jeleknya, seburuk-buruknya tempat kembali. Allahu Akbar. Manhaj di atas sunnah, di atas hidayah, mengikuti sunnah Nabi, mengikuti sunnah para sahabat, keselamatan bagi kita. Keselamatan di dunia, kita tidak akan berjalan kemana kita inginkan, tapi kita terbimbing dengan sunnah Nabi. Kita selamat dari neraka jahanam bagi yang mengikuti sunnah Nabi dan mengikuti jalannya kaum mukminin, yaitu para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka saudaraku, melalui daurah ini seolah-olah kita dicas kembali. Masa-masa pandemi membuat kita lemes. Gitu Mas. Ya. Masa-masa vakum kemarin, berapa lama kita vakum? Setahun lebih. Seolah-olah sunnah itu asing bagi kita.
Seolah-olah petunjuk para sahabat asing bagi kita, padahal baru 1,5 tahun kita tidak ngaji. Maka daurah itu manfaatnya diantaranya membangkitkan kembali semangat kita untuk mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan jalannya para sahabat. Karena ini yang bisa menyelamatkan. Di tengah-tengah kebimbangan kaum muslimin dalam beragama, di tengah-tengah kebingungan kaum muslimin dalam mengambil cara beragama mereka, Al-Quran dan hadis sudah memberikan bimbingan. Cara beragama yang benar, mengikuti Allah, mengikuti Rasul, mengikuti jalannya para sahabat. Ini yang kita minta dalam setiap solat. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Siapa mereka? Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada wa hasuna ulaika rafiqa was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Orang-orang yang sudah diberi nikmat, an'amta alaihim, siapa? Para nabi, para rasul, para siddiq. Yang paling depan adalah Abu Bakar As-Siddiq. Para syuhada, yang paling depan adalah Umar dan Uthman. Para sahabat, mereka orang-orang yang sudah mendapatkan kenikmatan yang selalu kita minta dalam salat kita. Siratal ladzina an'amta alaihim. Maka ini sebagai mukaddimah kita bahwa nikmat Islam dan sunnah ini betapa berharganya, yang harus kita jaga, yang harus kita pegang erat-erat di akhir zaman yang perselisihan sangat banyak. Wa may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa'alaikum bisunnati. Barang siapa yang hidup setelahku, dia akan melihat perselisihan yang banyak. Fa'alaikum bisunnati, maka wajib bagi kalian berpegang dengan sunnahku. Saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, tema kita pada hari ini, pembukaan yang diberikan oleh panitia adalah pentingnya akhlak dalam dakwah dan muamalah. Kami mencoba menulisnya dengan singkat tadi malam ya. Jadi belum sempat di print. Pentingnya akhlak dalam dakwah dan muamalah. Sesungguhnya akhlak itu memiliki perkara yang sangat agung dan urgensi yang sangat penting dalam agama ini. Karena bagusnya akhlak dikaitkan dengan iman seseorang. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, Tirmidzi dan Ahmad dan hadis sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum akhlaqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Berarti kebagusan akhlak seseorang tergantung kebagusan imannya. Semakin akhlaknya baik, berarti imannya juga baik. Akan tetapi ketika akhlak seorang buruk, ini indikator imannya juga sedang turun. Mas Akis pemain mobil, Abu Bintang pemain motor, ya. Tahu ya kalau oli sudah nggak bagus, indikatornya pakai apa? Hah? Dipegang, tahu nggak olinya kepegang ini bagus, ini jelek? Tahu ya? Tahu. Oh, Mas Akis sudah pegangannya, jangan kan dipegang, Mas Akis ngelihat aja udah. Oh, ini ganti nih olinya, gitu ya. Nah, indikatornya ada. Nah, begitupun akhlak. Akhlak baik, buruk, indikatornya adalah keimanan. Dan kita bisa introspeksi diri kita masing-masing. Tatkala iman kita sedang turun, ya terutama kemarin nih pandemi, kita imannya sedang apa nih? Sedang anjlok-anjloknya. Akhlak kita pun berubah, turun juga. Sama istri sensitif, nggak punya duit soalnya. Pandemi kan? Sensitif, ya. Kenapa seperti itu?
Karena iman kita sedang turun, maka menimbulkan akhlak-akhlak yang tidak baik. Maka akhlak dalam agama kaitannya dengan iman. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum akhlaqa. Imam Ibnu Qayyim mengatakan agama ini seluruhnya adalah akhlak. Barang siapa yang memperbaiki akhlaknya, maka akan baik pula agamanya. Allahu Akbar. Agama ini seluruhnya adalah akhlak. Barang siapa yang memperbaiki akhlaknya, maka baik pula agamanya. Bahkan saudaraku yang dimuliakan Allah, Allah itu tidak senang yang namanya perkara-perkara yang buruk. Perkara-perkara yang hina Allah itu tidak suka. Sebagaimana dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tabarani, Imam Ibnu Adi, Imam Ibnu Al-Qudai, dan disahihkan oleh Syalbani dalam kitabnya As-Sahihah, innallaha yuhibbu ma'aliyal umur wa ashrafaha wa yakrahu safsafaha. Sesungguhnya Allah mencintai perkara-perkara yang mulia. Yuhibbu ma'aliyal umur. Ma'ali, apa ma'ali? Yang tinggi. Maka ada sebutan ma'ali syekh. Maksudnya apa? Syekh yang memiliki kehormatan yang tinggi. Innallaha yuhibbu ma'aliyal umur. Allah mencintai perkara-perkara yang tinggi, yang mulia. Wa ashrafaha. Ashraf, isim tafdil, yang mulia. Wa yakrahu, dan membenci, Allah membenci safsafaha, perkara-perkara rendahan, perkara-perkara yang tidak mulia. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah, hadis ini sangat jelas bahwa Allah itu suka dengan perkara yang tinggi, mulia, dan benci dengan perkara yang rendahan. Dan hadisnya sahih, disahihkan oleh Syalbani dalam kitabnya As-Sahihah. Sebagai faedah bahwa kitab Silsilah Al-Hadis Sahihah, ada seorang dai yang mencela Syalbani melalui kitab karya ini. Ya. Padahal kitab ini ditulis dengan jeripayah yang tidak ringan. Beliau menulis dari lembaran-lembaran kertas bekas melalui tangannya beliau langsung. Beliau menulis saat belum ada aplikasi-aplikasi pencari hadis. Belum ada Maktabah Syamila, belum ada Google. Kitab ini terbit pertama kali tahun 1958 saat dai yang mencela Syekh Albani belum lahir. Ya. Jadi Syekh Albani diskreditkan, apa diskreditkan itu? Dikecilkan perjuangannya. Takhris gitu mah gampang. Sekarang sudah tersedia aplikasi, pakai merem juga bisa katanya. Allahu Akbar. Beliau menulis kitab ini dengan jerih payahnya langsung, pakai kertas bekas. Tintanya yang asli yang dicelup-celup itu, bukan kayak kita pulpen. Tulis habis ganti lagi. Ya. Jadi yang barang siapa yang mencela para ulama, ketahuilah daging para ulama itu beracun. Ya. Jangan sayangi ulamanya, sayangin orang yang mencelanya karena dia pasti akan mati dan hancur. Ya. Ini sebagai faedah saja karena banyak dai yang bermunculan sudah berani mengkritik para ulama. Kemudian bagaimana peran akhlak mulia dalam dakwah? Kalau kita berbicara dakwah, maka dakwah itu tidak lepas dari akhlak. Bagaimana bentuknya peran akhlak mulia dalam dakwah? Satu, para nabi dan rasul, mereka tidak diangkat jadi nabi, jadi rasul kecuali karena mereka manusia-manusia yang berakhlak, sudah menonjol di masyarakatnya. Jadi akhlak itu peranannya dalam dakwah sangat penting. Para nabi dan rasul itu sebelum diangkat jadi nabi, sebelum diangkat jadi rasul, mereka sudah menonjol di kaumnya, di masyarakatnya, sudah terkenal punya akhlak yang mulia.
Di antara bentuknya Nabi Saleh, ketika kaumnya berkata di dalam Al-Quran, ya Saleh, innaka fina marjuwan. Wahai Saleh, sesungguhnya kamu itu sungguhnya orang yang kami harapkan. Jadi saat Nabi Saleh memproklamirkan, mengumumkan jadi Rasul, kaumnya ini seolah-olah menyesal. Saleh, sebenarnya kamu itu yang kami harapkan jadi pemimpin kami. Kenapa demikian? Karena Nabi Saleh sudah terkenal bagus akhlaknya. Tapi Allah memilih lain. Nabi Saleh diangkat lebih mulia. Jadi seorang Nabi dan Rasul. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum diangkat jadi nabi dan rasul, beliau terkenal enggak di masyarakatnya? Terkenal apanya? Kejujurannya, bahkan diberi gelar Al-Amin, apalagi kalau bukan karena akhlaknya. Beliau sudah terkenal sebagai orang yang terpercaya, tidak pernah dusta, bahkan ketika pertama kali wa anzir ashiratakal aqrabin, peringatkanlah keluargamu yang paling dekat. Rasulullah naik ke sebuah bukit, kemudian Rasulullah sampaikan bahwa saya adalah Rasul. Sebelum itu Rasul memberikan mukaddimah. Bagaimana menurut kalian kalau saya ceritakan di balik bukit ini ada pasukan yang akan menyerang? Kami percaya wahai Muhammad, karena kami tidak pernah mendapati engkau berdusta. Allahu Akbar. Jadi peranan akhlak dalam dakwah, satu dari sisi para nabi dan rasul itu dipilih, sebelum dipilih sudah terkenal di kaumnya sebagai orang yang punya akhlak mulia. Maka demikianlah para dai, para ustadz, para tuan guru, para apa lagi? Para kiai, hendaknya dia perbaiki diri sendiri sebelum berdakwah. Perbaiki ilmunya sebelum dia mengajarkan ilmu. Perbaiki amalnya sebelum dia mengajak manusia untuk beramal. Karena Allah mencela orang-orang yang beramal menyelisih apa yang dia katakan. Apa ayatnya? Kabura maktan indallah an taqulu ma la taf'alu. Sungguh sangat besar, kabura, maktan, kemurkaan, kemarahan, kebencian Allah, antakulu, kalian mengatakan apa yang tidak kalian lakukan, apa yang tidak kalian amalkan. Maka akhlak mulia bekal bagi seorang juru dakwah. Dia perbaiki dirinya sendiri sebelum dia mengajak orang lain. Dan ini nasihat kita bersama, bukan untuk antum saja, tidak buat saya, tidak. Kita semua butuh untuk memperbaiki ilmu kita, kemudian baru kita ajarkan ke orang. Kita butuh memperbaiki amal kita, baru kita mengajak orang lain juga untuk beramal. Ini dakwah. Pentingnya akhlak mulia dalam dakwah. Yang kedua, pentingnya akhlak mulia dalam dakwah. Akhlak mulia bisa menjadi magnet kuat dalam menarik masyarakat. Akhlak mulia bisa menjadi penarik yang sangat kuat dalam mengajak orang mendapatkan hidayah. Allah Subhanahu wa taala berkisah tentang keindahan akhlak Nabi dalam surat Ali Imran ayat 159. Quran surat Ali Imran ayat 159. Allah berfirman, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin." Maka atas berkat rahmat Allah, atas berkat
karena akhlak mulia engkau wahai Nabi Muhammad, lintalahum, kamu berlemah lembut kepada mereka. Atas berkat rahmat Allah, engkau Nabi Muhammad berlemah lembut kepada mereka, yaitu yang didakwahi. Walau kunta, andaikan engkau wahai Muhammad fadzon, keras, ghalidhul qalbi, berhati kasar, lang faddu min haulik, niscaya, laknya di sini lamut taukid, lang faddu min haulik, niscaya mereka akan lari darimu, karena sebab engkau berhati keras kemudian bersikap kasar. Andaikan engkau bersikap keras, berhati kasar, tentu mereka pasti akan lari darimu. Fa'fu anhum, karena itu berilah maaf kepada mereka. Wastaghfir lahum, mohonkanlah ampunan bagi mereka. Wasyawirhum fil amar, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam perkara-perkara yang penting. Ya. Lihatlah kaum muslimin, Allah dengan segala kasih sayangnya membuat Nabi Muhammad bisa lemah lembut dalam dakwah. Ini menjadi magnet, menarik orang menerima dakwahnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dikatakan sahir, tukang sihir, majnun, gila, affakun athim. Apa affakun athim itu? Orang pendusta, athim, pendosa. Udah pendusta, pendosa. Kasar nggak itu? Tapi Nabi Muhammad tidak balas sedikit pun. Nabi malah berbalik lembut. Kata Allah, kalau kamu keras Muhammad, berhati kasar, pasti mereka akan lari darimu. Lari, tidak mau ikut dakwah. Maka saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini pentingnya akhlak mulia sampai Allah jadikan magnet penarik untuk menerima dakwah kita. Tidak ada yang melebihi kehebatan dari akhlak Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah sendiri telah memuji Nabi mulia dengan keindahan akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad berada dalam akhlak yang agung. Kemudian yang ketiga, pentingnya akhlak dalam dakwah. Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk berpaling dari orang-orang yang bodoh. Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk berpaling dari orang-orang yang bodoh. Ketika di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengisahkan agar Rasulullah berpaling dari orang-orang yang bodoh, jangan ditanggapi. Ya. Dengan menanggapi orang bodoh sama saja kita mengikuti jadi orang bodoh. Quran surat Al-A'raf ayat 199. Maaf. Al-A'raf 199. Allah berfirman, khudhil afwa wa'mur bil urf wa'arid anil jahilin. Khudhil afwa, berilah maaf atau jadilah pemaaf. Wa'mur bil urf, perintahkanlah orang-orang, dakwahkanlah orang-orang bil urfi, dengan cara yang baik. Wa'arid, dan berpalinglah anil jahilin, dari orang-orang yang bodoh. Saudaraku yang dimuliakan Allah, dalam dakwah kadang ada orang-orang yang belum sampai ilmunya sehingga bersikap-sikap bodoh. Dalam dakwah kadang orang belum kenal hidayah, mereka melakukan sikap-sikap bodoh. Maka Allah memerintahkan Nabi Muhammad jangan ditanggapi orang yang bodoh ini. Sebagai bentuk kemuliaan akhlak, sebagai bentuk agar kita bisa menjadi orang-orang yang mulia. Karena kalau setiap orang bodoh ditanggapi, sama saja kita jadi orang bodoh.
Nah ini kadang-kadang kaum muslimin, kita setiap komentar yang ada di Facebook dijawab. Betul ya? Netizen yang kita nggak tahu siapa dia. Siapa tahu tukang cilok, siapa tahu tukang bakso, namanya aja keren, Abu Mujahid. Nggak tahu kita dia siapa sebenarnya. Betul? Karena media sosial. Ketika dia melontarkan komentar yang menurut kita menyakitkan hati, langsung kita balas. Wah begini dalilnya. Tidak usah. Karena kita tidak tahu hakikat siapa dia. Bisa jadi dia hanya ingin memancing emosi kita. Bisa jadi dia ingin membuat runyam. Runyam itu apa? Ingin membuat kisruh. Yang kita nggak tahu siapa. Maka dalam dakwah itu tampilkan akhlak mulia. Doakan ya, amin. Ya, jazakumullah khairan. Udah, gak usah dikomentari komentarnya. Karena kita nggak tahu. Coba antum samperin. Ternyata dia apa? Orang-orang yang tidak berilmu. Orang-orang yang tidak pernah ngaji. Yang baca Quran pun belum lancar. Kemudian antum tanggapi. Tidak. Allah mengatakan wa'arid anil jahilin. Berpalinglah dari orang-orang bodoh. Gak usah ditanggapi. Ya, kalau ingin mendakwahkan sudah postingan yang antum punya sampaikan saja. Ketika ada komen-komen yang negatif tidak usah ditanggapi. Nanti malam kita jelaskan bagaimana rambu-rambu dalam bermedia sosial. Ya. Ini salah satu pentingnya akhlak dalam dakwah kita. Ya. Pentingnya kita berakhlak mulia dalam dakwah. Nabi Muhammad buktinya ketika ada Arab Badui kencing di masjid. Arab Badui bodoh tidak? Ada yang pernah lihat Arab Badui enggak? Hah? Arab Badui asli. Badui itu apa Pak? Pedalaman. Nah, Ndeso. Nah, Ndeso. Pak Kanali, dusun. Pak Kanali, jangan masa Pak Kanali bilang Badui. Awas jaga lisan ya. Badui, jangan kasar itu. Ya. Nabi Muhammad dengan Arab Badui kencing di masjid. Bapak-bapak kira-kira ada yang kencing di masjid mau diapain Pak? Digebugin. Apalagi Pak Kanali yang jadi muazin. Wow, habis saja ya. Arab Badui, tapi Nabi Muhammad tahu ini orang bodoh. Ini orang dari pedalaman yang tidak mengenal ilmu, tidak mengenal tata krama, tidak bisa bedain mana WC, mana masjid. Betul? Tidak bisa membedakan mana tempat mulia, mana tempat padang pasir. Pokoknya saya masuk melihat tempat ada lapang, di bawahnya pasir, itu. Karena dulu kan lantai Masjid Nabawi masih pasir. Kencing di masjid. Para sahabat memiliki giroh semangat cemburu terhadap sunnah. Ngelihat masjid dikencengi juga marah. Ya wajar kayak kita. Imannya para sahabat kan ya tidak seperti imannya Nabi. Akhlaknya para sahabat pun ya tidak setinggi akhlaknya Nabi. Para sahabat ingin memarahi Arab Badui yang bodoh ini. Tapi dihalangi oleh Nabi kita yang mulia. Dauh. Biarkan. Tinggalin. Wala tuzrimu, jangan kamu putus kencingnya. Allahu Akbar. Nabi di sini paham ilmu qawaid fikih. Ya. Apa ilmu qawaid fikihnya di situ? Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak keburukan lebih didahului daripada mengambil maslahat kebaikan. Nabi membiarkan tetap masjid dikencingin. Ini buruk. Betul? Buruk. Kita ingin tempat masjid kita suci, kebaikan. Maka darul mafasid, menolak keburukan harus didahulukan daripada kita ingin meraih manfaatnya. Keburukan antara masjid dikencingin dengan keburukan kalau orang kencing di stop lebih besar orang kencing di tengah-tengah di stop. Maka Nabi memahami betapa dai itu pandangannya tajam ke depan. Dai itu pandangannya jauh. Orang yang sedang kencing di tengah-tengah di stop satu akan menimbulkan masalah kelamin. Enak nggak Pak?
Lagi kencing asik di stop. Mau kita lagi ngantri di bawah aja digedor-gedor, rasanya gimana kan? Ini di stop. Bahaya kelamin. Kalau sudah berhubungan dengan kelamin, ini besar bahayanya. Parah mana? Masjid dikencingin tinggal disiram sama ngurusin kelamin. Berat bahayanya. Yang kedua, kalau orang kencing di tengah-tengah di stop, maka dia pasti akan pindah lari, minimal sambil bercucuran air kencingnya. Jadi najisnya bukan satu tempat tapi ke beberapa tempat. Beda kalau kita biarin. Najisnya cuma kumpul di satu tempat. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam da'u la tuzrimu. Biarkan, jangan putus kencingnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pandangannya jauh ke depan. Nabi membiarkan orang bodoh Arab Baduy kencing di masjid yang kacamata kita, ilmu kita yang pendek itu kemungkaran. Itu keburukan, itu kejelekan. Kenapa dibiarin? Nah, gitu kan? Tapi Nabi tidak. Biarkan. Karena dampaknya yang buruk akan lebih besar ketika orang yang Arab Baduy kencing ini diputus di tengah jalan. Maka karena sikap yang mulia dari Rasul, ketika Arab Baduy ini selesai kencing, Nabi minta ambilkan seember air, kemudian disiram. Ya, kemudian disiramkan, kemudian setelah itu baru dikasih tahu bahwa ini adalah masjid. Inna hadal masjid la yasluh syai'un minan najasat. Ini adalah masjid, tidak boleh sedikit pun dari najis ada. Kasih tahu dengan pelan, dengan lembut. Karena orang bodoh, ya. Kalau sahabatnya itu di belakang udah paling gini-gini, pengen mukul gitu kan. Nabi enggak, tapi dikasih tahu dengan kelembutan. Tatkala selesai dinasehati oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, Arab Baduy dia mendoakan Rasul. Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Ya Allah, rahmatilah aku wa Muhammadan dan Muhammad saja. Wa la tarham ma'ana ahadan. Jangan engkau rahmati seorang pun selain kami. Allah. Doanya Arab Baduy ketika diperlakukan lembut oleh Nabi, dia doanya apa? Ya Allah, rahmati saya dan Muhammad saja, yang lain jangan. Allahu Akbar. Karena yang lain pengen marahin. Lihat dampak akhlak mulia ketika kita berlemah lembut pada orang bodoh. Dia langsung memberikan balasan yang besar kepada Rasul dengan mengatakan, ya Allah, rahmatilah aku dan Muhammad, jangan kau rahmati selain kami. Tapi kata Nabi, sungguh engkau telah menyempitkan sesuatu yang luas. Rahmat itu kan luas. Jangan disempitin buat kita berdua doang gitu, ya. Nah, ini dampak akhlak mulia dalam dakwah. Bahwa kita jangan menanggapi orang-orang yang bodoh. Cukup kita sampaikan kebenaran, kita sampaikan dakwah kita. Adapun kalau orang bodoh ini bersikap tidak baik, ngajak berantem, maka sing waras ngalah. Nah, bahasa apa itu, Pak? Surabaya, sing waras ngalah. Ya. Yang waras itu yang ngalah, jangan yang bodoh kita tanggapin. Jadi kita sama-sama bodoh. Ya. Sama-sama bodoh. Jangan menjadi seperti itu. Karena Allah mengatakan wa'arid anil jahilin, berpalinglah dari orang yang bodoh. Kemudian berikutnya, pentingnya kita berakhlak dalam dakwah. Bagaimana Nabi memenuhi hajat seorang yang meminta sesuatu kepadanya sambil menarik baju. Jadi Alkisah Nabi itu sebagaimana Anas bin Malik bercerita, sedang berjalan naik onta, beliau pakai selendang. Tiba-tiba ada orang menarik baju Nabi, selendangnya Nabi ditarik sampai menimbulkan bekas di pundaknya. Kalau selendang, kalau kita sekarang selayar gitu ya, ditarik bekas di pundak, itu kira-kira tarikannya pelan atau kuat? Kuat. Nabi ditarik selayarnya, selendangnya, sambil minta, wahai Muhammad,
tunaikan kebutuhan saya. Jadi sudah minta, maksa lagi. Ya. Apa sikap Nabi? Nabi turun dari onta, kemudian mendengarkan permintaan dia apa. Tanpa dicela, tanpa dihina, sikap yang kasar kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini pun memberikan pelajaran bagi kita akan pentingnya akhlak mulia dalam dakwah. Sampai jam berapa? Baik, selanjutnya dalam bab muamalah. Ini boleh diminum ini. Apa ini? Hah? Dalam muamalah, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, kita rata-rata masih lemah. Saya dan para hadirin semua, kita masih lemah dalam muamalah. Maka bagaimana pentingnya akhlak mulia dalam muamalah? Bentuknya satu, dalam masalah hutang pihutang, apabila kita meminjam uang, maka niatkan bayar hutang tersebut. Ini termasuk akhlak. Kadang-kadang kita tidak berakhlak ketika meminjam uang. Pinjam uang tapi tidak ada niatan bayar, boleh nggak? Minjem duit tapi nggak punya niat bayar, boleh tidak? Tidak boleh. Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari, beliau bersabda, "Man akhadha amwalan nasi yuridu ada'aha, addallahu anhu, wa man akhadha yuridu itlafaha, atlafahullahu." Barang siapa yang mengambil harta manusia dengan niat ingin melunasinya, maka Allah akan mudahkan dia bisa melunasinya. Dan barang siapa yang mengambil harta manusia dengan niat tidak ingin membayarnya, maka Allah akan habiskan hartanya. Allahu Akbar. Termasuk akhlak mulia kita dalam muamalah adalah niat bayar hutang. Ini perlu dicamkan, jangan minjam uang tapi niatnya tidak mau ganti. Jangan pinjam uang niatnya ingin kabur. Jangan meminta investasi niatnya hanya untuk mengambil, mengumpulkan uang manusia kemudian tidak bertanggung jawab. Allah akan hancurkan, habiskan. Ya. Dan ini sangat banyak sekali di antara kita. Na'udzubillahi min dzalik. Ketika kita meminjam uang, kita tidak punya ada niat sama sekali untuk bayar. Orang yang semacam ini akan Allah balik, justru harta yang dia punya akan habis. Kalau niatnya tidak bayar. Sementara yang meminjamkan uang, dia tidak diganti, justru Allah akan balik keadaannya, uangnya berkurang secara kasat mata, tapi dalam sisi yang lain Allah tambahkan keberkahan dari sisi yang lain. Yaitu terbukti kaum muslimin, terbukti saudaraku, orang-orang yang hanya ingin mendapatkan uang di dunia dengan cara tipu menipu, investasi bodong, meminjam tapi tidak mau bayar, justru Allah hancurkan, habiskan kekayaannya, tidak ada sisanya. Sementara orang-orang yang ditipu, yang tidak dibayar hutangnya, Allah muliakan dengan pahala, Allah ganti dengan berlipat-lipat. Maka akhlak mulia kita ketika berhutang, niat bayar. Kemudian yang kedua, akhlak mulia kita dalam hutang pihutang, jangan menunda bayar hutang padahal mampu. Rasulullah dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari Muslim, matlul ghaniyyi zulmun. Matlul ghaniyyi zulmun. Ini secara bahasa Arab, Ustaz Budi, matlu mubtada, al-ghaniyyi mudhof ilaih ya, zulmun khobar, tapi bentuknya fi'il fa'il, matala al-ghaniyyu zulman.
Artinya apa? Masdar, bersandar, beramal seperti isim fa'il. Ghani kan isim fa'il. Ya. Artinya apa? Orang yang menunda-nunda al-ghani. Ghani kan orang yang mampu. Orang yang mampu menunda-nunda bayar hutang, dia mampu tapi ditunda-tunda. Apa hukumnya? Zulmun, sebuah kezoliman, dosa besar. Ya, karena kezoliman adalah dosa besar. Saudaraku yang dimuliakan Allah, kalau kita hutang dan sudah mampu bayar, bayar, jangan banyak alasan. Ya, nanti dah nunggu akhir bulan. Bulannya nggak habis-habis. Akhir bulan. Bulan ini Oktober, bulan besok November, habis bulannya nggak habis-habis. Beralasan nanti ketika ditagih masih ada tanggungan. Apa? Kredit motor, kredit mobil, kan nyesek. Minjem uang dia yang jalan mobil, kita jalan kaki. Ya, ini orang yang mampu tapi menunda bayar hutang, zolim. Maka kaum muslimin sadarlah, akhlak mulia itu tepat ketika bayar hutang. Maka yang sekarang punya hutang bisa ikut daurah itu dihitung mampu. Bayar berapa, Pak? Murah. Jadi belum kategori mampu belum ya. Yang sekarang ikut daurah itu berarti mampu. Pulang ke rumah lunasi utang-utang. Ya. Gak usah ditunda-tunda. Antum aset apa yang punya bayar. Yang penting gak punya utang. Gak punya utang itu enak, adem, ayem, nyaman. Hati plong, ibadah juga khusyuk, sujud juga enak, baca doanya. Coba kalau punya utang, pusing kita. Pusing punya utang itu. Apapun yang punya hutang sedikit banyak, lunasi sekarang. Kalau memang Anda punya kemampuan, walaupun harus menjual aset yang kita punya. Ya, jangan biasakan berhutang. Rasulullah SAW dalam hadis Aisyah, beliau selalu berdoa dalam salatnya, Allahumma inni a'udzubika minal ma'tham wal maghram. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat dosa, maksam, wal maghram, dari banyak hutang, kelilit hutang. Kemudian ditanyakan kepada Rasulullah, ma aktsara ma tasta'idzu minal maghram. Wahai Rasul, kenapa kamu paling banyak berlindung dari banyak hutang? Kenapa doamu itu kok yang diucapkan paling banyak berlindung dari hutang? Qala inna rajula idza gharima haddatsa fakadzaba wa wa'ada fa akhlafa. Kemudian Nabi menjawab, kenapa saya selalu berdoa berlindung dari banyak hutang? Karena orang yang berhutang itu idza haddasa kadzaba, dia kalau ngomong dusta. Wa idza wa'ada akhlafa, apabila dia janji mengingkari. Allahu akbar. Ini perkaranya orang yang hutang. Jadi orang yang sering banyak hutang itu kalau ngomong dusta, kalau janji ingkar. Coba orang yang datang pinjam uang, manis di depan, pahit di belakang. Kalau di depan mau pinjam uang, udah beres, pokoknya nanti tiap bulan 10% flat. Apa 10% flat? Ya, investasi 10 bulan flat. Iya, 3 bulan normal, 10%. Bulan keempat mulai macet. Bohong dia. Jadi kalau berhutang ngomong dusta. Jika berjanji angkar, akhlaf, menyelisihi, dia mengingkari. Karena itu kaum muslimin, akhlak mulia kita tunjukkan dalam muamalah ini. Akhlak mulia kita tunjukkan ketika kita berhutang. Kalau berhutang, niat berhutang itu pengen beli beras, bilang beli beras. Pengen bayar SPP, bilang bayar SPP. Ya. Pengen kredit mobil, bilang kredit mobil. Jangan pengennya kredit mobil, bilangnya mau beli beras. Banyak nggak? Banyak. Berhutang ngomongnya manis di depan. Ini di rumah
beras tinggal ini seliter aja kurang katanya. Ya, memelas, mengharapkan belas kasih, tapi ketika dipinjami ternyata uangnya dipakai untuk kredit itu, kredit ini, sesuatu yang di luar apa yang dia ucapkan. Jadi Nabi itu betul. Beliau mengatakan inna rajula idza gharima. Seorang itu kalau berhutang haddasa fakadzdzaba. Dia ngomong kemudian dusta. Wa wa'ada fa akhlafa. Kemudian janji dan menyelisihi dari janjinya. Ya, janji tanggal sekian mundur sampai kita capek menagih hutangnya. Maka kaum muslimin, tunjukkan kalau kita memiliki akhlak mulia, maka dalam bab hutang saja kita sudah berkurang dan sangat jauh sekali dari akhlak mulia. Dalam bab jual beli, pentingnya akhlak mulia muamalah dalam jual beli. Satu, penjual dan pembeli diperintahkan oleh Allah untuk bagus ketika menjual, bagus ketika membeli. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, ketika Syekh Albani mengkritisi hadis riwayat Bukhari, ya, jadi hadis riwayat Bukhari yang jumlahnya itu 6 ribuan, Syekh Albani itu mengkritisi 3 hadis yang dinilai doif, lemah oleh Syekh Albani. Kemudian datanglah ustadz di zaman sekarang yang mencela Syekh Albani. Bapak-bapak, kalau ada orang yang mencela hadis Bukhari, mendoifkan, pilih Albani apa pilih Bukhari? Pilih Bukhari. Ya, ketahuilah kaum muslimin, yang mengkritisi Imam Bukhari bukan Syekh Albani yang pertama kali. Imam Bukhari ketika selesai menulis Sahih Bukhari, itu beliau sebarkan ke ulama dulu untuk dikoreksi. Ternyata di dalam kitab Sahih Bukhari itu tidak lepas dari perselisihan pendapat menilai sahih dan doif. Imam Daruqutni mengkritisi 100 hadis Imam Bukhari di dalam sahihnya. Jadi Syekh Albani itu bukan orang yang pertama mengkritik hadisnya Bukhari. Sudah ada ulama dulu, karena Imam Bukhari ketika selesai nulis itu dikasih dulu koreksi, tolong siapa tahu hadis saya ada yang doif, karena beliau menamakannya kitab As-Sahih Al-Bukhari. Isinya sahih semua, tapi beliau tidak sombong, beliau sebarkan dulu bukunya untuk dikoreksi. Akhirnya Imam Daruqutni mengoreksi 100 hadis. 100 hadis. Jadi Syekh Albani itu bukan orang yang pertama mengkritik lemahnya hadis Bukhari, ada 3. Beliau cuma mengkritik 3 hadis. Imam Daruqutni mengkritisi 100 hadis Imam Bukhari doif. Allahu Akbar. Jadi kenapa sekarang yang dicela Syekh Albani? Kenapa tidak dicela Imam Daruqutni? Kenapa tidak dicela Imam Ahmad yang mengkritisi Sahih Bukhari? Jadi mengkritisi dalam masalah hadis itu biasa. Kenapa sekarang Syekh Albani yang dicela? Karena tujuannya bukan masalah hadisnya, tapi lebih besar dari itu, ingin menjatuhkan dakwahnya Syekh Albani yang menyeru pada sunnah, yang mengajak kembali pada tasfiyah dan tarbiyah. Harusnya kalau mau adil ya dalam ilmu kritik, kita punya tulisan nih, sebar, kritisi saja, ini tulisannya keliru gitu, itu. Dan kita kritisi juga imam-imam dulu yang sudah pernah mengkritisi Imam Bukhari. Ini enggak, Syekh Albani itu cuma rajin doang, tapi dia gak ada ilmunya, gak punya guru. Jadi tujuannya ingin menjatuhkan dakwahnya Syekh Albani, bukan masalah kritik hadisnya. Kalau mengkritik hadis, yang mengkritisi Imam Bukhari sudah ada ulama-ulama yang lebih dulu. Bahkan lebih banyak yang dikritis. 100 hadis gak main-main. Sahih Bukhari 100 hadis itu doif. Ini gak main-main. Kalau Syekh Albani cuma menilai yang doif cuma 3. Ya, maka jangan didengarkan orang-orang yang tidak ilmiah dalam mengkritik. Baik. Hadis riwayat Bukhari nomor 2076. Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk baik ketika menjual, baik ketika membeli.
Rasulullah bersabda, rahimallahu rajulan samhan idza ba'a, samhan idza ishtara, samhan idza iqtada. Semoga Allah merahmati seseorang, samhan idza ba', yang mudah ketika menjual, samhan idza ishtara, mudah ketika membeli, syamhan idza iqtada, mudah ketika menagih hutang. Akhlak mulia, samhan idza ba'a, mudah ketika jual. Nah, ketika jual gampang, ya pasang harga sekian, tawar menawar sedikit, selesai. Itu ya Bu Bintang ya. Iya. Ada yang nawar sedikit, ya udah dapat untung, gampang namanya. Samhan idza ishtara, mudah ketika beli. Beli juga jangan ngotot-ngototan dulu, tarik urat urat leher baru mau bayar, enggak, udah gampang. Oh ya udah bayar, selesai. Samhan idza ishtara, samhan idza iqtada, mudah ketika menagih hutang. Ya, maka dalam hadis ini mengajarkan kita bab muamalah, bab jual beli. Mudah ketika membeli, tidak banyak nawar, tidak banyak nanya. Enak ya kalau ada yang pembeli kayak gitu. Enak gak? Enak banget ya. Kemudian mudah ketika menjual, mudah dan seterusnya. Rasulullah SAW memberikan balasan bagi orang yang berakhlak mulia ketika jual beli. Adakhalallahu azza wa jalla al-jannata rajulan kana sahlan mushtariyan wa ba'ian wa qadiyan wa muqtadiya. Allah akan memasukkan seorang ke dalam surga yang mudah ketika membeli, mudah ketika menjual, mudah ketika bayar hutang, mudah ketika menagih hutang. Apa balasannya? Surga. Allahu Akbar. Ya. Siapa di sini pedagang? Kayaknya pedagang semua di sini. Ya. Mudah ketika jual, mudah ketika beli, mudah ketika nagih hutang, mudah ketika bayar hutang, masuk surga. Akhlak mulia. Baik, 3:30 sudah cukup ya, walaupun ada sedikit yang lain, tapi kami cukupkan. Ya. Syukran jazakumullah khairan kepada Ustadz Syahrul Fatwa yang sudah memberikan materinya pada sesi pertama pada kali ini. Dan selanjutnya sekitar 15 menit ke depan kita ada acara sesi tanya jawab bagi para ikhwan yang akan bertanya sesuai dengan tema kita pada sore hari ini, yaitu tentang masalah akhlak dalam muamalah dan berdakwah. Maka kami persilahkan dengan menunjukkan jari, kemudian memperkenalkan diri, nama dan alamat atau asalnya dari mana. Tafadhol kepada ikhwan, silahkan. Ya, silahkan Pak Denny Abu Bintang. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena Abu Bintang Ma'ruf Abu Bintang tinggal di Cikarang, mau bertanya masalah akhlak, gimana caranya biar kita tuh bisa berakhlak baik Tad. Masalahnya anak rasain tuh anak akhlaknya kayaknya kurang baik Tad. Suka marah-marah mulu sama anak gitu, sama istri. Terus masalah piutang, kalau seandainya utang kita mau ngutang orang, terus orang itu nggak bayar-bayar, kita ikhlasin aja apa gimana Tad? Soalnya ditagih juga nggak bayar-bayar Tad. Baik, cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam. Langsung Pak Wiji mau nanya. Pak Wiji, Masya Allah. Oh, mau jawab. Kasih dulu Pak, kasih Pak. Nanti soalnya takut lupa dia, takut lupa.
Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Avantar ini biar sekalian. Nama saya Wiji dari Perum Telaga Murni, samping Masjid Rodatul Jannah. Mau nanya Ustaz, masalah tadi dijelaskan masalah hutang piutang, bahwa Nabi mau wanti-wanti bahwa berhutang itu seakan-akan kayak kurang baik lah gitu. Makanya saya sebagai di sini sebagai ketua sehati memfasilitasi masalah hutang. Nah ini kedudukan nanti saya itu gimana tadi akhirat gitu misalkan. Pertanggungan jawab saya misalkan ini kan sama Nabi begitu, jadi kita sebagai perkumpulan sehati memfasilitasi masalah hutang pihutang. Mohon dijelaskan supaya rekan-rekan di sini juga mungkin banyak anggota sehati biar tidak biar nggak banyak mak juga gitu kali Tat. Itu aja Tat, mungkin bisa dijelaskan. Syukran jazakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang pertama dari saudara kita Bu Bintang. Ya. Saya punya tulisan di sini 7 konsep membenahi akhlak yang buruk. 7 konsep membenahi akhlak yang buruk. Di antara cara agar kita bisa membenahi akhlak kita yang buruk, yang pertama adalah mendandani akidah dan tauhid kita. Mendandani akidah dan tauhid kita. Orang yang tidak perhatian akidah akan berimbas pada akhlak yang buruk. Karena akidah itu adalah keimanan. Akidah itu adalah keyakinan kita, iman. Sebagaimana telah disinggung bahwa akhlak itu hubungannya sangat kuat dengan keimanan. Maka dandani akidah kita. Akidah kita tauhid kepada Allah, tidak menyekutukannya. Kemudian akidah kita bergantung kepada Allah, takut kepadanya. Karena kalau kita belajar akidah benar, antara akidah dengan akhlak itu tidak bisa dilepas. Contohnya Nabi bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Iman kepada Allah hari akhir itu kalau kita belajar masuknya pembelajaran apa itu? Akidah tauhid ya. Kita kalau belajar pelajaran pakai buku gitu, akidah tauhid, kan ada rukun iman, rukun Islam. Di sini Nabi mengatakan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, akidah kan? Maka hendaklah dia berkata baik atau diam. Berarti Rasul mengaitkan akidah itu dengan akhlak. Sehingga salah satu cara untuk mendandani akhlak yang buruk, dandanilah akidah kita. Apa rahasianya? Nabi hanya memilih rukun iman ke-1 dan ke-5. Rukun iman kita ada berapa? 6. 1 iman kepada Allah. Yang kedua, malaikat. Yang ketiga, kitab. 4, Rasul. 5, hari akhir. 6, qada qadar. Nabi hanya menyebutkan akidah rukun iman ke-1 dan 5. Rukun iman yang kedua, 3, 4 tidak disebutkan. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Cuma 1 sama 5 poinnya. Maka berkata baik atau diam. Kira-kira kenapa yang dipilih rukun imannya yang ke-1 dan 5? Ada yang bisa jawab? Panitia ada hadiah. Hadiah susu. Mengingatkan akhirat. Baik. Rukun iman kepada Allah, buahnya kalau kita belajar rukun iman ke-1, buahnya itu apa? Buah hasil beriman pada Allah itu buahnya apa? Semangat beramal. Betul? Surga, pahala, kan itu iman kepada Allah. Ya kalau kita belajar usul salasa kan ada tuh. Rukun iman kepada Allah buahnya 1 ini. Ya. Jadi kalau kita beriman kepada Allah akan membuat semangat berakhlak mulia.
karena dapat janji surga, dapat janji pahala. Sedangkan rukun iman yang kelima, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Buah beriman dari hari akhir apa? Hasilnya kalau kita belajar iman pada hari akhir itu nanti ada timbangan, ada hisab. Itu hasilnya apa? Takut sama azab. Jadi dalam hadis ini digabungkan iman kepada Allah membuat semangat berakhlak mulia, iman kepada hari akhir takut berakhlak buruk. Nah, karena nanti ancamannya apa? Neraka. Termasuk iman hari akhir kan beriman dengan adanya neraka, beriman dengan adanya hisab. Maka itu rahasianya Rasul milih cuma iman ke-1 dan iman yang kelima. Mendorong berakhlak mulia, mencegah dari akhlak buruk. Maka cara mendandani akhlak buruk, 1, dandanilah akidah. Karena dengan ingat iman hari akhir, kita akan takut berbuat buruk, buat dosa. Kemudian yang kedua, harus ada gantinya. Maksudnya kalau kita punya akhlak buruk apa misalkan A, harus diganti ke yang lain. Karena kalau tidak ada gantinya kita akan terus melakukan akhlak buruk tersebut. Misal bohong. Akhlak buruk nggak bohong. Suka dusta. Gantinya apa dari akhlak buruk bohong? Jujur. Anda ingin lepas dari dusta, berpalinglah berbuat selalu jujur. Ya, walaupun harus dicela, walaupun harus dijauhi teman karena jujur. Karena zaman sekarang berani jujur pecat. Ya. Betul? Maka harus ada gantinya. Jangan kita bersedih terus, saya kok tukang bohong sama istri, ya. Harus ada gantinya apa? Jujur. Kemudian introspeksi diri dan yang lain-lain, ya, sebagaimana saya sebutkan di sini. Dan terakhir, berdoa kepada Allah. Allahumma dini li ahsanil akhlaq. Ya, kemudian apa? Wasrif anni an munkaratil akhlaq, an munkaratil akhlaq, dan jauhkan aku dari kemungkaran akhlak, yaitu akhlak buruk. Yang kedua, Pak Wiji, gimana Pak Wiji? Kalau ditanya kedudukan Pak Wiji di akhirat, wah ini berat banget. Di mana kedudukan saya di akhirat? Ya Allah, saya aja nggak tahu diri saya di mana. Ditanya kedudukan orang, aduh. Karena surga neraka itu bukan kita yang megang. Anggu jawab. Karena kalau sudah hubungannya akhirat, jangan main-main. Kamu surga, kamu neraka, boleh? Gak bisa. Itu haknya Allah dan Rasul. Kita hanya mengikuti. Kita bilang Abu Lahab di neraka, boleh? Boleh. Fir'aun di neraka, boleh? Boleh. Karena cuma ngikutin Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, Abu Lahab neraka, Fir'aun neraka. Tentang surga, Nabi Muhammad di surga, boleh? Boleh. Tapi kalau ditanya Pak Wiji, Pak Ustadz, kedudukan saya di hari kiamat di mana? Wah, ini berat. Ini bukan wewenang kita sebagai manusia, karena kita bukan memvonis seseorang surga neraka, itu bukan hak kita. Tapi kalau ditanya bagaimana saya sehati banyak memfasilitasi untuk berhutang, ya, untuk berhutang. Kaum muslimin, ketika Rasul banyak berlindung dari hutang, bukan berarti hutang itu nggak boleh. Bahkan di dalam Al-Quran, ayat yang paling panjang, surat apa? Ayat berapa? Ayat di dalam surat Al-Baqarah tentang hutang pihu. Ini ayat paling panjang. Cek dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Yang paling panjang dalam surat Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin faktubuh. Ya. Apabila kalian saling berhutang, hutang pihutang, faktubuh, tulis. Itu ayat yang paling panjang. Sampai Syekh Utsaimin membuat satu buku khusus menafsirkan tentang ayat hutang ini. Dari satu ayat ini saja jadi satu buku. Ya, betapa hebatnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Maka hutang itu boleh dalam agama. Yang tidak boleh
meremeh-remehkan, menggampang-gampangkan hutang, bahkan dijadikan profesi. Sehingga kita terlilit hutang, banyak hutang. Jadi hukum hutang dalam syariat boleh jika ada kebutuhannya. Nabi berhutang, para sahabat berhutang, boleh. Nabi berhutang mau beli gandum, tapi tidak punya uang. Dia punya baju besi, ditukar. Nih baju besi kamu pegang, gandum saya ambil. Sampai Nabi meninggal, baju besinya belum bisa ditebus. Berarti berhutang itu boleh. Ya, hanya saja kita tidak bermudah-mudahan dalam hutang dan tidak memperbanyak dalam masalah hutang kecuali perkara yang darurat. Lihat, Nabi ngutangnya buat beli apa? Gandum, bukan beli panci merek Maxim. Bukan beli Tupperware padahal mampunya cuma Lion Star. Bukan pengen beli Maxim padahal mampunya panci merek Jawa. Tahu panci merek Jawa? Jarang ke pasar ya, nggak tahu nih. Ya. Jadi Nabi itu ngutang buat makan. Coba, Allahu Akbar, manusia yang mulia, dosanya sudah diampuni yang lalu dan yang akan datang, tempatnya sudah dijamin di surga, ngutang buat beli gandum. Zaman sekarang kita ngutang buat beli HP, ngutang buat beli parabola. Ngutang beli parabola, betul? Ngutang beli apa lagi? Mobil. Allahu Akbar. Punya uang beli sama Mas Akis cash kontan, selesai. Mas Akis nyaman, kita juga nyaman. Ya, nggak punya uang, sabar. Sunari makainya dari dulu hijet carry. Oh, alhamdulillah carry. Cash 35 juta. Oh, 12 juta. Tapi awalnya ngutang. Ya. Punya uang beli, nggak punya uang sabar nabung. Nah, kalaupun terpaksa banget yang sifatnya pokok, sandang, pangan, papan, ini pokok nih. Sandang itu apa? Pakaian. Pangan itu makanan. Papan itu rumah. Antum masuk kategori ini nih, misalkan pakaian cuma tinggal selembar. Pengen beli yang cuma bisa menutupi aurat, gak usah yang harus mahal. Gak usah gaya-gaya pengen kayak yang di iklan-iklan, gak usah. Yang penting kan mampu. Tujuannya apa? Nutup aurat baju. Ya, nah ini. Itu pakaian, semampu kita. Kemudian makanan, baik. Orang dikatakan cukup makan, standarnya apa? Harus ada susu. Itu kan sempurna. Yang sehatnya doang apa? Sayur bayam cukup. Nasi putih. Tempe goreng. Soto imut 3.000. 5.000. Antum tidak sampai jatah cukup dari makan, kurang. Ya, terpaksa ngutang, boleh. Kita misalkan nggak bisa beli beras 1 liter, nggak bisa. 1 liter itu 10.000. Kita punya uang 5.000. Setengah liter pun kurang misalkan, karena anak 5, setengah liter nggak cukup. Boleh minjem. Kemudian papan, rumah. Ukuran rumah itu dikatakan cukup gimana? Bisa buat tidur, tidak kehujanan. Kontrakan 3 petak cukup? Tergantung anaknya. Iya, kalau saya ada 6, udah nggak cukup 3 petak. Nah, kalau terpaksa rumah untuk berhutang, maka ikuti panduan saat berhutang. Niat bayar,
kemudian segera lunasi, punya aset apa, cepat. Ya, jangan lama-lama. Maka yang beli rumah cash nggak usah pakai ngambil 5 tahun, udah setahun setengah beres-beres. Jual tanah di kampung, jual warisan apa, yang penting hutang itu lunas. Itu kalau terpaksa kita ngutang. Kalau tidak terpaksa masih bisa ditahan, ya sudah tahan. Sabar, nabung, ambil nabung, kira-kira saya punya tabungan sekian. Nanti kalau saya ngambil rumah, sisa kekurangannya dari mana ini? Enggak Pak, kalau ngambilnya udah diakad cash keras, walaupun setahun setengah bayarnya flat. Iya kan? Karena kita akad di depan. Gak mungkin dia naikin harga. Nah sekarang sahati. Sekarang berhubungan dengan sahati. Sahati itu memfasilitasi yang pokok-pokok atau yang sudah di luar pokok. Bukan sandang pangan. Kalau rumah masih masuk sandang pangan papan. Mobil gimana? Di ACC. ACC. Semuanya. Ya itu. Dan di survei orangnya. Gaji berapa dia, mampukah bayar? Kalau itu kan harus dilihat. Yang nggak ada selipnya nggak bisa ngutang. Agunannya, jaminannya dia. Berarti ketika dia pailit nggak bisa bayar, agunannya dijual. Ya sudah, aman berarti. Ya. Tapi ingat, jangan jangan menggampangkan masalah hutang. Antum, baik, apa pelajaran besar dari pandemi? Bukan hemat. Yang paling menderita saat pandemi yang punya hutang. Banyak cerita karyawan ambil motor PCX karena dia punya pegangan bulanan sekian. Begitu pandemi terpukul, tidak ada lemburan, berkurang. Akhirnya terpaksa motornya dijual lagi. Jadi pandemi itu mengajarkan kita untuk tidak bermudah-mudahan dalam masalah hutang. Betapa banyak orang kolaps saat pandemi. Kenapa? Karena dia hutang. Apapun dihutangkan karena yakin, bulanan, lembur, longsip segampang. Bahkan gaji pokok sama lembur besaran lemburnya. Itu dipegang betul-betul, dipegang betul-betul. Dipegang betul-betul. Begitu pandemi hancur semua. Ya. Maka jangan banyak meremehkan, menggampangkan hutang. Kita HP hutang, laptop hutang, ya, apalagi parabola hutang, motor hutang, mobil hutang, semua hutang, pusing kita, sampai SPP juga hutang. Anak bayar sekolah hutang, bayar ngaji hutang. Allahu Akbar. Untuk masalah dunia kita berani ngeluarkan duit banyak, ngaji ngutang. Ya padahal dipungut cuma berapa ribu saja. Maka kaum muslimin, jangan sekali-kali kita menggampangkan masalah hutang. Kalau kita mau sabar, insya Allah Allah kasih jalan. Allah kasih jalan. Asalkan mau sabar. Kebanyakan pasangan muda zaman sekarang itu kan kurang sabar. Pengennya langsung kelihatan mapan, punya rumah, depan rumah parkiran kosong, punya isi parkirannya. Tak mobil apakah motor, motornya pun macam-macam. Anak muda sekarang nggak mau motor-motor model Beat, Vario, PCX, satunya lagi yang Yamaha apa, NMAX. Jadi anak muda itu jangan gaya-gaya seperti itu. Nggak punya duit udah bilang nggak punya duit. Ya sederhana itu lebih bagus. Ya. Ya, jadi intinya semua berjalan sesuai dengan kemampuan kita. Kalau dalam masalah akhirat Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang jiwa kecuali sesuai kemampuan. Itu akhirat loh ya. Itu urusan akhirat.
Hubungannya surga neraka, Allah nggak membebani kecuali sesuai kemampuan. Apalagi cuma urusan dunia yang tidak ada kaitannya dengan surga neraka. Agama saja kita tidak dibebani kecuali sesuai kemampuan kita. Apalagi urusan dunia cuma hanya untuk gaya hidup. Dan itu sangat tidak baik kalau untuk gaya hidup. Nah, satu lagi kita kasih kesempatan satu lagi Pak Asep. Ya. Iya. Satu lagi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep Setiadi dari Telaga Sakinah. Ustaz, kalau saya sering dengar dari ceramah-ceramah itu kan ada di Sirah itu kan ada baiat ridwan dan sering Rasulullah itu membaiat gitu Ustaz. Nah, apakah baiat seperti itu termasuk akhlak jamaah atau sahabat kepada Rasulullah, dan bagaimana kalau misalnya diimplementasikan ke kondisi sekarang gitu, apakah itu masih dikatakan sunnah atau bagaimana, dan bagaimana istilah baiat itu sendiri? Terima kasih. Baiat yang terjadi di zaman Rasul hanya kepada Rasulullah SAW. Jadi selama Nabi masih hidup, maka baiatnya kepada beliau. Baiat itu artinya apa sih? Janji setia. Janji setia. Tatkala Nabi di Mekah, kemudian rombongan datang untuk haji, mereka pada baiat, janji setia agar mengikuti Rasul SAW. Setelah Nabi wafat, maka tidak ada baiat kecuali pada Imam A'zam, pemimpin umat Islam yang paling besar. Saat itu yang dipilih Abu Bakar As-Siddiq. Maka manusia saat itu, umat Islam di penjuru dunia, semua berbaiat kepada Abu Bakar. Karena para sahabat ketika Rasul meninggal, ada yang di Yaman, ada yang di negeri lain, dan semuanya mengakui keimaman Abu Bakar As-Siddiq. Mereka berbaiat, setuju ya dengan diangkatnya Abu Bakar As-Siddiq sebagai pengganti Nabi Muhammad SAW. Jadi setelah Rasulullah meninggal, tidak ada baiat kecuali pada Imam Al-A'zam, pemimpin umat Islam yang paling tinggi. Abu Bakar meninggal, diangkatlah Umar, maka semua sahabat pun berbaiat kepada Umar. Maksudnya janji setia untuk tidak mencabut ketaatan dari Umar bin Khattab, akan menerima perintah dari sahabat Umar bin Khattab. Begitu seterusnya. Maka di zaman kita sekarang tidak ada imam a'zam. Adapun imam-imam khayalan yang didengung-dengungkan oleh kelompok-kelompok ya pergerakan yang mereka menantikan imam a'zamnya belum lahir dan lain-lain, maka baiat dulu. Ini bukan baiat-baiat yang sesuai dengan syariat Islam. Karena sekarang setelah hancurnya Bani Utsmaniyah, ya Turki Utsmani, itu kepemimpinan diserahkan pada masing-masing negara, wilayah. Kecil-kecil. Ya kalau dulu kan sampai, kalau kita belajar tarikh, setelah Khulafaur Rasyidin meninggal, digantikan oleh siapa? Ya kemudian Muawiyah, ya kemudian Bani Abbasiyah, dan terus turun sampai terakhir Turki Utsmani. Ya Turki Utsmani, Bani Utsmaniyah. Setelah itu maka tidak ada kepemimpinan Islam. Kalau dulu ada, umat Islam itu dipimpin satu orang, dan satu orang ini diakui seluruh dunia. Setelah hancurnya Turki Utsmani, kepemimpinan masing-masing wilayah. Yang Turki punya presiden, yang ini punya raja, Saudi punya raja, ya kan? Kemudian negara Islam lain punya presiden. Maka baiat kita ke pemimpin wilayah masing-masing, tidak kepada pemimpin satu terpusat seperti zaman dahulu. Jadi kita sebagai rakyat Indonesia, ketika Presiden Jokowi disumpah jadi kepala presiden, ya sudah kita taat, dan tidak ada cara khusus dalam baiat. Hanya mengucapkan ketaatan kepada pemimpin yang terpilih. Begitupun ketika Raja Salman naik Saudi Arabia, ya menggantikan siapa sebelumnya, Raja Abdullah, ya, maka khotib Jumat, khotib Imam Masjidil Haram,
mereka di khutbahnya hanya menyampaikan dengan ini kami membaiat Raja Salman setia mengikuti arahan-arahannya. Seperti itu saja. Jadi ke masing-masing pemimpin wilayah, bukan membuat baiat-baiat bawah tanah untuk datang ke lokasi matanya harus ditutup, ya, kemudian setelah sampai lokasi harus ngucapin kalimat-kalimat ini dan itu bukan dari ajaran Islam. Allahu taala a'lam. Cukup? Demikian untuk sesi kita pada sesi kajian yang pertama ini. Insya Allah kita cukupkan sampai dengan saat ini. Kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.